Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana harinya semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Good, Bu. Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita, konseling kita di sesi ini, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin doa? Saya Ayo, lagi, Bu. silakan. Saya. Oke. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Pondi atas kesediaannya memimpin doa. Sama-sama, Bu. Oh ya, sekarang semua ada di mana? Di rumah atau lagi di luar? Di rumah, Bu. Di rumah juga, Bu. Oleh di rumah, Bu, karena kalau di luar banyak corona. Jadi di rumah saja, cari aman. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Jadi semuanya sudah siap untuk sesi konseling kita kali ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oh iya. Bagaimana? Apakah semuanya sudah lengkap? Kresna ada? Ada, Bu. Pondi, Indah? Ada, Bu. Oh iya. Ada. Ya, baik. Jadi kita sama akan melakukan konseling kelompok seperti sesi 1 dengan waktu yang sama, yaitu 60 menit. Tapi kalau misalkan kalian bisa aktif dalam konseling ini, maka kita akan bisa melaksanakan konseling kita dengan waktu yang tidak sebanyak itu. Jadi, berharap kalian bisa aktif dalam konseling kelompok kita di sesi kedua ini. Ya, Bu, ada. Jadi minggu kemarin semua mengikuti ya. Iya, jadi bagaimana dengan tugas Mohon maaf, Bu, suaranya tidak kedengaran. Oh iya, Maaf, Bu. lagi jal-jal. Bisa diulangi. Cek. Sudah kedengaran? Cek. Maaf, Bu. Bisa diulangi. Mungkin jaringannya kurang bagus, Bu. Sudah kedengaran? Halo. Sudah, Bu. Kedengaran, Bu. Kedengaran. Ya. Iya, itu tadi. Tugas kalian di sesi 1 bagaimana? Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Ada Bu. yang ingat? Oke, jadi sebelum kita lanjut, kita review dulu pertemuan kita minggu kemarin. Jadi minggu lalu itu konseling sesi 1 kita, konseling kelompok. Jadi kemarin itu Indah merasa tidak bisa mengatur waktu mengatur waktu belajar karena memiliki kegiatan yang sangat banyak. Nah, kalau untuk Kresna kemarin
tidak bisa mengerjakan tugas karena malas. Lalu untuk Pondi sendiri, karena keseringan main HP, keseringan bersantai, hingga malas mengerjakan tugas dan malas belajar. Nah, lalu kalian memilih solusi kalian, yaitu membuat jadwal kegiatan dan belajar kalian. Nah, baik semuanya, Ibu mau bertanya terkait hasil dari konseling kita minggu kemarin. Jadi apa yang menjadi lebih baik dari yang kalian rasakan? Kita mulai dari Indah dulu. Nah, jadi Indah mungkin bisa ceritakan apa yang menurut Indah lebih baik yang Indah rasakan setelah pertemuan kita minggu kemarin. Baik, Bu. Jadi saya sudah mulai teratur sedikit, Bu, dengan jadwal yang sudah saya buat dengan alarm. Tapi biasanya, Bu, karena saya merasa kecapean, karena jadwal kegiatan saya yang padat, jadi biasa tidak mengikuti jadwal itu, Bu. Akhirnya tugas saya terlambat lagi. Oh, dengan kata lain, kamu masih biasa melanggar jadwal kegiatan yang sudah kamu buat. Iya, Bu, begitu, seperti itu. Oke, tidak apa-apa, tapi kamu telah berhasil membawa sedikit perubahan dan Ibu salut itu dengan usaha kamu. Iya, Bu, terima kasih. Ya, jadi itu artinya kamu cuma butuh sedikit saja untuk melakukan sesuatu yang berbeda lagi. Nah, kalau Kresna bagaimana? Apa yang berbeda yang kamu rasakan menurut kamu? Kalau saya, Bu, saya masih tidak jauh berbeda dengan minggu kemarin. Bisa kamu jelaskan apa yang menjadi buruk selama ini? Itu, Bu, saya masih saja malas. Jadwal yang saya buat sudah ada, Bu, sesuai rencana dan solusi saya, tapi saya masih saja terlambat, Bu, dalam mengumpulkan tugas. Oh iya, tidak apa-apa. Kamu hanya butuh sedikit berusaha lagi. Iya, Bu, saya akan berusaha lagi. Bagus. Kalau Pondi sendiri bagaimana? Apa yang berbeda yang kamu rasakan? Kalau yang dirasakan itu, Bu, ya sama seperti konseling 2, masih mengumpulkan tugas secara terlambat sih. Tapi Berarti sama. Kamu juga harus membuat sedikit lagi usaha yang berbeda agar bisa mendapatkan suatu perubahan. iya, Bu. Iya. Nah, jadi di pertemuan kita kemarin minggu lalu, Indah mengatakan bahwa posisinya ada pada posisi 4 dengan keadaan tidak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, lalu sekarang Ibu mau tanya kalian semua dengan skala sama yaitu 1 sampai 10. Menurut kalian sudah ada di posisi mana dengan kemajuan kalian yang kalian dapatkan? Kalau saya, Bu, saya sudah berada di posisi 7, Bu. Oh, Kalau saya di posisi 5 saat ini, Bu. Saya masih di posisi 4 sih, Bu. kalian merasa puas ya, dengan kemajuan kalian yang kalian punya sampai apakah kalian merasa puas? Nah, kalau misalkan dengan tidak puas sementara 10 berarti kalian sangat puas. Posisi kepuasan kalian ada di mana? Ya, posisi kalau saya pribadi, Bu, saya masih
di posisi 4 masih banyak terlambat mengerjakan tugas, Bu. Kalau saya, Bu, saya rasa saya berada di posisi 6, Bu. Oh iya, di posisi 6. Kalau skala kepuasan saya, Bu, berada di posisi 4. Oh iya, kalau Pondi sendiri di? Kalau puasnya sih, Bu, masih di bawah dari setengah kepuasan, masih di posisi 4, Bu. Oh iya. Oke, jadi Indah puas dengan posisi 6, Kresna dengan posisi 4, dan Pondi sama juga di posisi 4. Nah, lalu kalau misalkan kita kembali mengukur dengan skala 1 sampai 10, tapi ini mengukur target kalian. Nah, target kalian ingin di posisi mana? Kalau saya ingin berada di posisi 8, Bu. Di posisi 8. Oh iya, bisa kamu jelaskan seperti apa kondisi kamu di posisi itu, Kresna? Bisa, Bu. Di posisi 8 itu saya, Bu. Jadi, saya tidak akan malas lagi dan tugas tidak saya terlambat untuk saya kumpulkan. Ya, posisi yang sudah sangat bagus. Nah, kalau yang lain? Kalau yang lain bagaimana? Indah? Halo, Indah? Maaf tadi jaringan jelek, Bu. Bisa ulang? Oh iya, iya. Iya, iya. Posisi yang kamu targetkan di mana? Kalau saya, Bu, saya mau berada di posisi 8 juga, Bu. Di mana saya selalu ingat dengan tugas saya dan selalu ingat dengan jadwal yang saya buat, Bu. Iya, bagus sekali. Kalau Pondi? Kalau saya sendiri sih, Bu, maunya sih di angka 10, tapi untuk puasnya karena mungkin butuh proses, jadi saya menargetkan untuk berada di angka 8 karena saya ingin mencoba untuk mengerjakan tugas atau bisa memotivasi diri saya dalam mengerjakan tugas secara baik dan mengurangi bermain HP, Bu. Karena bermain HP-nya agak kelewatan. Jadi mau dikondisikan saja. Oh iya. Nah, jadi di angka 8 itu posisi kamu sudah sangat bagus, kamu sudah bisa menargetkannya dengan baik. Nah, jadi dari perubahan yang kalian dapatkan setelah membuat jadwal kan, ada yang sudah berhasil sedikit, tapi masih sering ketinggalan, sering lupa, ada yang masih merasa belum mempunyai dorongan untuk melakukan kegiatannya sesuai jadwal yang dibuat. Sudah benar seperti itu? Iya, Bu. Benar sekali. Benar. Ya, Bu. Tetapi tidak apa-apa, kalian sudah menentukan target kalian tadi masing-masing. Dari kemajuan yang kalian dapatkan sebelumnya, kalian hanya butuh sedikit berusaha lagi, sedikit saja,
untuk melakukan sesuatu berbeda. Jadi kalian harus tetap semangat. Oke, selanjutnya, oh ya, Ibu suka dengan semangat kalian semua. Indah hilang. Mungkin jaringannya kurang baik, Bu. Ya, Iya. Jadi bagaimana? Kita tunggu atau kita lanjut? Kita mungkin tunggu sambil mungkin Ibu memiliki permainan. Atau mungkin Kresna, Bu. Kresna mungkin ada permainannya. Bagaimana, Kresna? Oh ya, Indah sudah ada. Halo, Indah. Cek. Ya, Bu. Bisa didengar? Oh ya, oke. Maaf. Oh ya, tadi sampai di mana ya? Oh iya, semangat kalian. Nah, jadi cek, sudah bisa dilanjut? Bisa, Bu. Sudah bisa, Bu. Iya, jadi mohon maaf karena tadi ada gangguan jaringan sedikit. Tidak apa-apa, Bu. Ya, jadi kalian harus tetap semangat untuk menemukan solusi kalian dalam permasalahan. Kalian ini adalah siswa yang termasuk siswa yang mau menuju menjadi lebih baik lagi. Jadi tetap semangat untuk menemukan solusi kalian ya. Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi kan sudah menargetkan masing-masing. Ternyata sama posisinya ada di posisi 8 dengan keadaan kalian selesai mengumpulkan tugas-tugas kalian. Nah, jadi Ibu sekarang mau bertanya, misalkan kita berimajinasi. Nah, Ibu mau mengajak kalian untuk berimajinasi. Nah, kalau misalkan sebelum kalian tidur, pada suatu malam kalian sebelum tidur, masih ada tugas kalian yang belum selesai. Nah, belum selesai tapi harus dikumpulkan keesokan harinya. Nah, lalu kalian tidur, pas pagi kalian bangun, ternyata tiba-tiba karena ada keajaiban, ternyata tugas kalian semuanya selesai. Nah, kalau misalkan itu benar-benar terjadi, kira-kira menurut kalian bagaimana? Apa yang akan misalkan tampak berbeda dari itu? Ini Memangnya itu kalau akan mungkin terjadi ya, Bu? Ini misalkan kalau kita berimajinasi. Oh iya, kalau saya mungkin akan senang, Bu. Saya tidak perlu merasa panik dan saya akan ke sekolah dengan keadaan yang tenang. Kalau saya, Bu, pasti Iya. sangat merasa nyaman tanpa beban lagi ke sekolah. Kalau Pondi, bagaimana? Kalau saya sih, Bu, sama kayak Indah dan Kresna. Saya akan merasa sangat senang dan merasa sangat tenang ketika tugas-tugas saya bisa terselesaikan dengan baik. Iya,
Jadi kalau misalkan tugas kalian selesai sebelum kalian pergi ke sekolah, kalian bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas kalian secara tepat waktu, kalian akan merasa nyaman dan tenang tentunya sudah pasti. Nah, lalu eh, apakah kalian sudah pernah merasakan hal itu sebelumnya? Kalau saya pernah, Bu, saya sangat senang ke sekolah, tapi memang karena hari itu tidak ada tugas yang harus dikumpulkan. Oh, Kalau saya kayaknya belum pernah, Bu. yang lain belum pernah ya. Kalau Indah sudah pernah? Kalau saya kurasa pernah deh, Bu. Oh, pernah ya. Iya, Bu. Bisa kamu ceritakan kapan kamu merasakan sesuatu yang berbeda itu dan bagaimana kondisi kamu saat itu sehingga kamu bisa merasakan perbedaan itu? Baiklah, Bu. Saya rasa waktu itu, Bu, saya mendapatkan tugas dari ibu guru mata kuliah biologi. Lalu ibu guru bilang jika tidak selesai tugasnya, kita tidak bisa mengikuti ulangan harian. Dan tidak ada nilai ulangan harian, Bu. Jadi karena saya takut tidak mendapatkan nilai, saya kerja tugas saya. Oh iya, nah itu sebenarnya sudah sangat bagus loh. Berarti sedikit lagi kalian lakukan yang berbeda sedikit saja, dan ibu yakin kalian pasti bisa menemukan solusi kalian. Nah, jadi sekarang menurut kalian apa yang harus kalian lakukan untuk menemukan solusi kalian untuk mendapatkan lagi suatu perubahan? Ada yang tahu? Apa ya, Bu? Kalau saya masih bingung. Saya juga, Yang Bu. lain? Saya juga, Bu. Saya masih bingung karena Masih jadwal bingung ya? itu tidak berhasil. Jadwal yang saya buat tidak berhasil, Bu. Ya, kalian tidak boleh putus asa. Kalian pasti bisa menemukan solusi kalian. Nah, jadi begini, tadi Indah menceritakan bahwa waktu itu Indah menyelesaikan tugasnya dan bisa merasa tenang karena mendapatkan konsekuensi, yaitu nilai ulangan hariannya diancam, tidak ditulis kalau misalkan tugasnya tidak diselesaikan. Nah, dari ungkapan Indah tadi, kira-kira kalau misalkan hal itu diulangi, apakah terjadi perubahan? Bisakah itu berhasil lagi kalau misalkan kalian lakukan hal seperti itu? Kira-kira bagaimana? Kalau saya, bagaimana ya, Bu? Dari yang tadi dijelaskan kan katanya Indah, kalau misalkan ada dorongan atau semacam ancaman, berarti kita memiliki dorongan yang keras untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang saya pahami bahwa kalau kita mendapat sebuah konsekuensi atau semacam sedikit tekanan atau yang bisa dikatakanlah dorongan, walaupun dengan konotasi atau kata-katanya sedikit mengancam, tapi karena mengancamnya itu membuat kita takut, jadi kita ingin segera menyelesaikannya. Yang saya pahami bahwa sedikit konsekuensi dari itu, kita akan bisa mendapatkan sebuah perubahan. Begitu sih, Bu, yang saya paham dari masalah Indah tadi. Saya mulai paham. Oke, bagus sekali. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya
hukuman atau konsekuensi atau istilahnya punishment yang kalian dapatkan. Ada yang tahu lawan kata hukuman, lawan kata punishment, konsekuensi? Hadiah ya Bu, reward. Nah, iya. Jadi selain punishment, kalian juga bisa mendapatkan reward. Nah, sampai sekarang, apakah kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan? Sepertinya dengan menentukan punishment dan reward Bu. Iya Bu, kurasa kita akan menentukan sendiri punishment yang akan kita dapatkan jika kita melanggar jadwal yang kita buat Bu. Seperti itu. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Berarti Bu, kalau misalkan ada punishment, kita juga dapat reward dong. Kita harus dapat hadiah. Iya. Betul sekali. Ini pun dia sudah senyum-senyum. Kenapa? Sudah tahu solusinya. Kan ngebahas hadiah Bu. Di mana-mana kalau bahas hadiah itu bawaannya Oh iya. semangat. Oke, jadi iya. Sebenarnya itu kalian sudah menentukan solusinya kalian. Mungkin tanpa kalian sadari. Nah, sebenarnya kalian bisa menumbuhkan semangat kalian lagi. Kalian bisa mendapatkan punishment dan reward yang akan kalian dapatkan. Nah, jadi sekarang kita tentukan punishment dulu. Bagaimana kalau misalkan kalian tidak mengikuti jadwal kegiatan yang sudah kalian buat sendiri? Kalau saya Bu, saya tidak akan mengikuti kegiatan sehari dan menggantinya untuk kerja tugas. Oh iya, jadi kamu tidak akan mengikuti kegiatan ekskul kamu selama 1 hari dan menggantinya untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau Kresna? Kalau saya Bu, konsekuensinya saya akan mengurangi uang jajan saya. Uang jajan. Ya, mengurangi uang jajan. Bagus. Kalau Pondi? Ya, kalau saya Bu, karena kebanyakan main HP, mungkin konsekuensinya tidak menggunakan HP selama 1 hari sih Bu. Ya. Oke, bagus sekali kalian sudah menentukan punishment yang akan kalian dapatkan. Jadi ingat, kalian harus ingat punishment kalian dan kalian akan kalian dapatkan punishment itu kalau misalkan kalian melanggar jadwal kalian sendiri. Nah, sekarang kita tentukan reward yang akan kalian dapatkan. Pondi nih, yang paling semangat soal hadiah-hadiah. Kalau saya Bu, untuk hadiahnya, kalau hadiah untuk ketika selesai mengerjakan tugas tepat waktu ya Bu. Iya. Kalau saya, karena saya suka Kira-kira apa? Karena saya suka main game dan bermain bulu tangkis, maka saya akan bermain bulu tangkis dan game seharian. Oh, iya. Reward yang menarik. Kalau Indah? Kalau saya Bu, saya akan menambah jadwal kegiatan saya sampai puas Bu. Wah, Indah suka ya berkegiatan. Suka sekali Bu.
Bagus. Kalau Kresna, Saya pikir saya juga akan melakukan hal yang saya sukai, Bu, yaitu menikmati rebahan sepanjang hari dan menikmati waktu tidur. Keren sih, keren. wah iya. Kalian Jadi Kresna memilih istirahat, bukan berarti Kresna suka rebahan tanpa ini, tapi Kresna memilih untuk istirahat setelah tugasnya selesai. Oke, bagus. Nah, kalian sudah menentukan punishment kalian, kalian sudah menentukan reward kalian dari jadwal yang kalian buat minggu kemarin. Tapi apakah kalian yakin bahwa solusi yang kalian tentukan ini bisa berhasil? Yakin, Bu. Yakin? harus yakin, Bu. Kalau harusnya yakin. Kalau diukur dengan skala seperti tadi 1 sampai 10, keyakinan kalian di skala mana? Kalau keyakinan saya, Bu, berada di posisi 8. 8, wah bagus sekali. Kalau Yang lain? saya sepertinya di posisi 7, Bu. Oh iya, bagus. Kalau saya Kalau Pondi? antara 7 dan 8, Bu. Antara 7 dan 8. Paham. Oke, jadi kita sudah tadi sudah membicarakan perubahan yang kalian dapatkan selama 1 minggu dengan jadwal. Nah, lalu kalian kembali menentukan solusi kalian. Nah, sekarang perasaan kalian bagaimana? Sudah lega sedikit atau Lega, Bu. Sedikit Yang lega dan pastinya senang. lega. sedikit lega? Oke, baguslah kalau begitu. Selanjutnya kita akan break 5 menit. 5 menit, tapi sebelum itu kita akan melakukan ice breaking dulu, lalu kita break. Baik, Bu. Siap, Bu. Nah, ice breakingnya yaitu main tebak-tebakan. Nah, jadi kalian sediakan tebak-tebakan kalian satu persatu. Ibu juga menyediakan tebak-tebakan Ibu untuk kalian. Oke, Bu. Misalkan seperti ini. Kalau dengar ya baik-baik. Kita mulai, ice breaking-nya sudah siap? Siap. Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Ya. Siap. Ini tebak-tebakan dari Ibu dulu ya. Kalian nanti juga harus. Dan Ibu juga ikut menebak. Nah, tebak-tebakannya. Kalau saya berdiri, dia tidur. Kalau saya tidur, dia berdiri. Hah? Kira-kira apa itu? Bayangan, Bu. Bayangan. Sambil kalian menggoyangkan tangan kalian supaya lebih rileks. Apa? Ada yang tahu? Ayo lu. Guys, saya tidak tahu. Bayangan, Bu. Apa yang berdiri? Kalau sudah nyerah, bilang ya. Kita lanjut. Apa? Tidur. Bayangan, Bu. Bayangan. Bayangan. Gimana ceritanya, Apa? Indah? Bukan. Sedikit lagi. Kalau kita tidur, Ya, sambil kalian goyang-goyangkan badan kalian supaya kalian lebih rileks. Ada yang tahu? kalau Atau kita sudah menyerah? kalau tidur dia bangun. Kalau bangun dia tidur. Iya. Enggak ngerti saya, Bu. Iya. Saya nyerah. Telapak kaki. Apa ya, Bu? Hah? Dah. Apa? Apa, Kresna?
telapak kaki. Apa Kresna? Iya, betul. Gimana caranya? Jadi betul. Jadi betul. Tidur kau coba Kondi, baru bangun. Kelewatan Coba pintar. praktekkan. Kresna kelewatan pintar, Bu. Nah, oke, jadi sekarang kita lanjut. Bagus. Maaf ada suara kendaraan karena rumah ibu di dekat jalan poros jadi ribut. Tidak apa-apa, Bu. Oke, kita lanjut ice breaking-nya. Siapa yang punya tebak-tebakan? Kresna dulu. Nonaktifkan mic-nya, Kres. Iya. Tebak-tebakan saya mungkin sudah pernah didengar, tapi saya yakin jawabannya masih jarang yang dengar. Mana yang duluan, telur atau ayam? Ya jelas ayam, Kres. Telur. Di mana-mana. Telur. Yang lahir duluan tuh ayam. Ayam, Kres. Ayam. Di mana-mana ayam. Ayam lahir dari mana? Ayam lahir Dari telur. Tidak dong, masa ayam dari telur? Ayam itu dari Tuhan. Jawabannya ayam. Ayam. Tidak, Bu. Ayam. Karena Ayam. ada Telur ya? telur. Telur. Lah, Coba kamu Nyerah dong. jelaskan, Kres. Pertanggungjawabkan. Oke, jadi jawabannya itu adalah lingkaran tidak memiliki awal. Jadi telur. Maksudnya? Ya, ayam dan telur itu siklusnya seperti lingkaran. Bu. Oh. Jadi, jika kita ditanya mana yang duluan, ayam atau telur, maka jawabannya sama seperti lingkaran. Lingkaran tidak memiliki awal ataupun akhir. terus gimana? Iya. Paham. Cerdas. Tepuk tangan untuk Krisna. Kalau dari yang lain ada yang punya tebak-tebakan lagi? Tidak ada, Bu. Saya, Bu. Saya. Ayo lo. Kalau ibu atau teman-teman tahu bunglon? Apa? Ibu atau teman-teman tahu bunglon? Bunglon tahu kan? Tahu. Saat bunglon dikejar musuh, maka musuhnya akan Teralihkan. kalau bunglon dikejar sama musuhnya akan maaf. Mengajar bunglon. Tahu kan bunglon? Katanya tadi tahu bunglon. Ayo Mencari lo. bunglon. Ayo lo. tahu. Kalau dikejar berubah bentuk, berubah warna pada. Jadi Iya, tidak bisa berubah dikejar. Apa? Cari bunglon. Dicari. Teralihkan apa? Ada jawaban lain? Jawaban lain, ayo. Nyerah. Bagaimana? Nyerah. Kan bunglon kan bisa berubah warna. Ayo lo, Kresna yang paling. Jadi kalau ada yang kejar, ya yang kejar itu kebungungan lah, karena bunglon bisa berubah warna sesuai dengan di mana dia berada. 2 juta rupiah. Alihkan. Benar. 2 juta. Benar lagi, Kresna. Kresna ini Benar bukan lagi.
Bu, Kresna makannya apa, Bu? Bu, Kresna makannya apa? Pintar banget. Kresna pintar sekali, Bu. Kres, bagi-bagi dong Kresna otaknya. kalau nanti lain kali konseling kelompok, main tebak-tebakan terus saja. Saya bingung, Bu. Kresna IQ-nya tinggi Kalau tapi tebak-tebakan dari saya bingung, Bu. hadiahnya. Kresna IQ-nya tinggi tapi Hadiahnya itu tadi, Kres, rebahan. Kres, Suka rebahan. Apa? Kres. Karena rebahan sambil berimajinasi. Wah, Rebahan sambil Berkualitas. berimajinasi. Kres. Oke. Kalau dari Indah ada tebak-tebakan Ada. atau tidak ada? Ada. Ada, oke. Silakan Indah apa? Jadi tebakan semakin dilihat semakin menjauh. Apakah itu? Semakin dilihat semakin menjauh. Telinga. Benar. Gimana? Hah? Semakin dilihat semakin menjauh. Ya, Iya. itu kan. Oke, sudah ya? Sudah ice breaking kita? Sudah? Sudah, Bu. Benar. Oke, selanjutnya kita akan break. Kalian bisa istirahat, kita break 5 menit saja. Sebentar, 5 menit. Oke? Baik, Bu. Oke, Bu. Iya. Oke, jadi sudah 5 menit. Sudah bisa kembali perbaiki posisi duduknya. Baik, Bu. Ya. Kita lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Nah, jadi Ibu mau sedikit menyimpulkan. Jadi minggu kemarin sudah membuat jadwal dan membawa sedikit perubahan. Alhamdulillah itu sudah sangat bagus. Lalu dari kegiatan konseling kelompok kita di sesi kedua ini, pertemuan ini, kalian menemukan solusi untuk mendapat perubahan yang lebih baik lagi, yaitu dengan menentukan punishment dan reward kalian yang sudah masing-masing kalian tentukan. Nah, tetap semangat. Ibu yakin kalian pasti bisa. Amin, Bu. Nah, dengan Indah, punishment-nya tidak mengikuti kegiatan selama 1 hari dan reward-nya menambah jam kegiatannya. Iya, Bu. Begitulah. Kalau Kresna sendiri, Kresna akan mengurangi uang jajannya kalau misalkan gagal mengikuti jadwalnya. Nah, kalau misalkan berhasil, akan menambah jam tidurnya ya, jam rebahannya. Iya, Bu. Betul. Ya. Kalau Pondi sendiri punishment-nya tidak akan memegang HP kalau misalkan tidak sesuai dengan jadwal, Pondi. Ya, Bu. Lalu kalau misalkan berhasil bermain game. Iya, Bu. Bermain game seperlunya. Sepuasnya. Oh, iya. Paham. Oke, jadi itu tadi kesimpulan dari Ibu. Apakah masih ada yang ingin disampaikan dari kalian?
Dari Tidak saya ada, Bu. Sudah tidak ada, Bu. Sudah tidak ada? Tidak ada, Bu. Oh ya, tidak ada. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada, tugas kalian adalah dalam 1 minggu ini, setelah menentukan punishment dan reward kalian akan kembali mengamati. Jadi kalian amati perubahan yang terjadi pada diri kalian saat kalian melakukan dan melaksanakan kegiatan kalian sesuai dengan jadwal yang kalian buat. Sudah dipahami? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham? Paham ya? Ya, jadi kalian harus ingat itu karena minggu depan kita akan bertemu lagi. Jadi kita bertemu di hari apa? Jam berapa? Seperti sekarang saja, Bu. Hari Selasa. Oh ya, seperti sekarang jam 10.30 ya. Jam 10.30 hari Selasa. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Jadi kalian ingat hari Selasa minggu depan jam 10.30 kita ketemu lagi di sini. Kalian akan kita kembali mengidentifikasi kemajuan yang akan kalian dapatkan. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada lagi. Nah, sebelum kita tutup, pada baiknya kita berdoa dulu. Ibu sendiri yang pimpin. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Kita sudah bisa tutup untuk sesi kedua ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dan menjalankan kegiatan kalian. Iya, Bu. Makasih. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi silahkan kalian sudah bisa melanjutkan kegiatan aktivitas kalian. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan kalian untuk mengikuti konseling kelompok ini.